Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Septiana, mahasiswi dari Stikes BTH Tasikmalaya dengan NIM 3111966 dari kelas Farmasi 2B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai review beberapa jurnal formulasi sediaan krim sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang kita tahu bahwa bakteri ini menyebabkan penyakit bisul. Untuk jurnal yang pertama, dengan judul formulasi sediaan krim kombinasi ekstrak daun seledri, Apium gravoyolens, dan daun jati Tectona grandisline sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Jurnal ini diambil dari Pharmacon dengan volume 9 nomor 2 pada tahun 2020 dengan peneliti Rizka Tuloli, Hoseaji, Edi, Imam Jayanto. Latar belakang jurnal ini, masyarakat Indonesia lebih banyak mengenal dan memilih menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai upaya untuk mengobati masalah kesehatan dibandingkan pelayanan kesehatan formal dengan obat-obatan modern. Salah satu tanaman obat yang teridentifikasi dan mungkin sangat berpotensi sebagai sumber baru untuk terapi adalah tanaman kombinasi daun seledri dan daun jati. Salah satu untuk pengobatan bisul, jerawat, serta infeksi pada luka yang merupakan contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Seledri memiliki kandungan beberapa senyawa yang bermanfaat seperti flavonoid, saponin, tanin, minyak asirik yang berfungsi sebagai antibakteri. Nah, ekstrak seledri dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus sebesar 22,2 mm dengan penggunaan konsentrasi ekstrak sebesar 4%. Sedangkan tanaman jati mengandung senyawa karbohidrat, alkaloid, tanin, sterol, saponin, protein, kalsium, fosfor, serat mentah, dan juga mengandung pewarna. Ekstrak etanol daun jati terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 25% sebesar 11,2 mm. Formulasi sediaan ini, bahan yang digunakan dalam penelitian adalah ada zat aktif itu sendiri, yaitu ekstrak daun seledri dan daun jati. Kemudian ada zat tambahan, ada etanol 96% sebagai pelarut ekstrak. Kemudian ada nutrien agar sebagai media perkembangbiakan bakteri. Terus ada asam stearat, setil alkohol, parafin cair yang berfungsi sebagai fase minyak pada krim. Dan ada gliserin, trietanolamid, aquades yang berfungsi sebagai fase air pada krim. Kemudian ada objek penelitian itu sendiri, yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Metodenya, timbang semua bahan sesuai dengan formulasi yang ada, kemudian fase minyak, asam stearat, steril alkohol, parafin, dan fase airnya, gliserin, TAA, aquades, secara terpisah dipanaskan di atas hot plate pada suhu 60-70 derajat Celcius. Pemanasan dilakukan hingga fase minyak melebur dan fase air melarut seluruh komponennya. Setelah itu, dimasukkan fase minyak sedikit demi sedikit ke dalam lumpang yang panas berisi fase cair dan digerus hingga berbentuk basis krim. Kemudian, bila suhu krim sudah mencapai suhu kurang lebih 45 derajat, tambahkan ekstrak daun seledri dan ekstrak daun jati pada basis krim dan diaduk hingga komponen semua homogen, kemudian krim dimasukkan ke dalam wadah. Hasil penelitian dan evaluasi, ada uji antibakteri. Pengujian antibakteri sediaan krim bertujuan untuk mengetahui daya hambat sediaan krim terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan mengetahui perbandingan formulasi sediaan yang memberikan nilai aktivitas antibakteri tertinggi. Pada pengujian antibakteri dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan pada masing-masing krim. Terbentuknya zona hambat di sekitar sumuran menandakan bahwa tidak ada pertumbuhan bakteri di media nutrien agar, yang berarti krim tersebut memiliki sifat antibakteri. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa formulasi 3 lah yang memberikan efek antibakteri terbesar dan dikatakan kuat karena memiliki daya hambat sebesar 16,3 mm atau perbandingan kombinasi ekstrak seledri dan ekstrak daun jati sebanyak 2,5% banding 2,5%. Untuk uji organoleptik, dapat dilihat pada hasil dari tiap pengulangan krim mempunyai warna coklat. Dari segi bentuk krim mempunyai bentuk semi padat seperti krim pada umumnya. Kemudian
Baunya mempunyai bau khas ekstrak yang berasal dari daun seledri dan daun jati. Uji homogenitasnya dapat dilihat pada hasil setelah 3 kali pengulangan. Sediaan krim kombinasi ekstrak seledri dan ekstrak daun jati menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat butiran-butiran kasar. Selanjutnya ada uji pH. Hasil dari uji pH setelah 3 kali pengulangan pada siklus 0 mempunyai rata-rata 6,14, yang berarti sediaan krim yang dibuat sesuai dengan pH kulit, aman dan tidak mengiritasi kulit, karena sesuai dengan teori bahwa pH sediaan yang memenuhi kriteria pH kulit yaitu dalam interval 4,5 sampai 6,5. Uji daya sebar. Hasil dari uji daya sebar setelah dilakukan 3 kali pengulangan mempunyai rata-rata 4,37 cm. Hasil ini tidak sesuai dengan teori karena krim yang baik akan menghasilkan daya sebar sebesar 5-7 cm. Hal ini dapat disebabkan oleh penambahan ekstrak yang banyak sehingga menyebabkan krim semakin pekat dan daya sebarnya menurun. Untuk uji daya lekatnya, hasil dari uji daya lekat setelah 3 kali pengulangan mempunyai rata-rata 19,83 detik, yang berarti sediaan krim kombinasi ekstrak daun seledri dan ekstrak daun jati memiliki daya lekat yang baik. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa krim yang baik yaitu daya lekatnya lebih dari 4 detik, karena semakin lama krim melekat pada kulit maka semakin banyak zat aktif yang diabsorpsi. Kemudian untuk uji stabilitas, dilihat pada hasil di atas, sediaan krim kombinasi ekstrak daun seledri dan daun jati memenuhi kriteria uji stabilitas. Sediaan krim saat diuji organoleptik, homogenitas, pH, sebar, daya lekat kembali tidak mengalami perubahan. Jurnal yang kedua yaitu uji efektivitas formulasi sediaan krim ekstrak kulit buah pisang goroho terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, jurnal ini dari Pharmacon, volume 9 nomor 3 tahun 2020. Penelitinya ada Stefani Eva Ngemanan, Rosia Edi, Erlaj, M. Rumondo. Latar belakang jurnal ini, Indonesia merupakan negara yang berpotensi menjadi tempat yang subur untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Salah satunya merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Saat ini telah dikembangkan penelitian mengenai efektivitas antibakteri menggunakan bahan herbal yang dapat menggantikan obat kimia. Salah satu yang telah diuji yaitu mengandung zat yang dapat menghambat antibakteri ialah flavonoid pada buah pisang goroho. Nah, dilaporkan bahwa getah kulit buah pisang goroho memiliki kandungan fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Nah, senyawa tersebut dipercaya dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian ekstrak kulit pisang goroho memiliki aktivitas sebagai penangkal radikal bebas yang tertinggi pada ekstrak etanol sebesar 75,71% dan untuk nilai SPF-nya. Untuk formulasinya sendiri, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah zat aktifnya, ekstrak kulit buah pisang goroho, kemudian zat tambahannya ada parafin cair, setil alkohol, asam stearat sebagai fase minyak, dan fase air ada THA dan gliserin. Untuk hasil penelitian dan evaluasi, ada uji antibakteri. Pengujian antibakteri pada ekstrak etanol kulit pisang goroho termasuk terhadap Staphylococcus aureus dilakukan 3 kali pengulangan. Pengujian ini perlu dilakukan untuk melihat konsentrasi yang paling terbesar untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan bakteri pada media nutrien agar, sehingga ketika sudah mendapatkan konsentrasi terbesar, itulah yang akan digunakan untuk uji fisik. Zona hambat yang terbentuk karena adanya senyawa antibakteri pada kulit pisang goroho, senyawa flavonoid, saponin, dan tanin. Nah, dari hasil yang didapat menunjukkan semakin tinggi konsentrasi sediaan krim, maka semakin besar juga daya hambat yang dihasilkan. Kemudian ada uji organoleptik. Nah, dapat dilihat pada hasil dari tiap pengulangan krim mempunyai warna yang hijau. Dari segi bentuk krim mempunyai bentuk semi padat seperti krim pada umumnya, dan krim mempunyai bau khas ekstrak yang berasal dari kulit pisang goroho. Kemudian untuk uji homogenitas dapat dilihat pada hasil setelah 3 kali pengulangan, sediaan krim ekstrak etanol kulit pisang goroho menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat butiran-butiran kasar. Uji pH. Hasil dari uji pH setelah 3 kali pengulangan pada siklus 0 mempunyai rata-rata 5,24, yang berarti sediaan krim yang dibuat sesuai dengan pH kulit, aman dan tidak mengiritasi kulit, karena sesuai dengan teori bahwa pH sediaan yang memenuhi kriteria pH kulit yaitu dalam interval 4,5 sampai 6,5. Selanjutnya
ada uji daya sebar. Hasil dari uji daya sebar setelah dilakukan 3 kali pengulangan mempunyai rata-rata 4,7 cm. Hasil ini tidak sesuai dengan teori karena krim yang baik akan menghasilkan daya sebar sebesar 5-7 cm. Hal ini dapat disebabkan karena penambahan ekstrak yang banyak sehingga menyebabkan krim semakin pekat dan daya sebarnya menurun. Kemudian ada daya lekat. Hasil dari uji daya lekat setelah 3 kali pengulangan punya rata-rata 7,320 detik, yang berarti sediaan krim etanol kulit pisang goroho memiliki daya lekat yang baik. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa krim yang baik yaitu daya lekatnya lebih dari 4 detik, karena semakin lama krim melekat pada kulit maka semakin banyak juga zat aktif yang diabsorpsi. Kemudian untuk uji stabilitas, berdasarkan hasil uji stabilitas pH menunjukkan adanya perbedaan bermakna. Daya sebar dan daya lekat krim tidak menunjukkan adanya perbedaan bermakna, sehingga bisa dikatakan krim yang dibuat merupakan krim yang stabil. Dan berdasarkan uji efektivitas antibakteri, sediaan krim ekstrak etanol kulit pisang goroho dapat memberikan efek antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan diameter rata-rata pada konsentrasi 12,5%. Selanjutnya ada jurnal yang ketiga dengan judul Formulasi Krim Ekstrak Tomat Solanum lycopersicum dan uji aktivitas antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus. Jurnal ini dari Borneo Journal of Pharmaceutics volume 1 nomor 2 tahun 2017 dengan peneliti Aziz Ihsanuddin dan Lovita Ningsih. Latar belakang jurnal ini, tomat merupakan salah satu tanaman yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Buah tomat mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, salah satunya sebagai obat untuk bisul. Nah, tomat mempunyai kemampuan sebagai antibakteri dan antifungi terhadap Staphylococcus aureus. Untuk meningkatkan acceptability, maka peneliti membuat ekstrak tomat dalam bentuk sediaan krim. Untuk formulasinya, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah zat aktifnya ada ekstrak buah tomat jenis apel, kemudian zat tambahan ada etanol 96% untuk pembuatan ekstrak buah tomatnya. Kemudian ada Mueller Hinton MHA sebagai media perkembangan bakteri. Kemudian ada asam serat, sera alba, vaselin alba berfungsi sebagai fase minyak pada krim, dan propylenglikol, triethanolamin dan aqueous sebagai fase air pada sediaan krim ini. Selanjutnya hasil penelitian dan evaluasi untuk uji aktivitas antibakteri. Krim ekstrak etanol tomat formula krim ini selain kontrol min ada kontrol plus dan krim dengan konsentrasi 50%, 70%, 90% juga dibuat krim dengan konsentrasi 25% dan 30% untuk menentukan konsentrasi minimal yang memiliki aktivitas antibakteri. Hasil uji menunjukkan krim dengan ekstrak tomat 25%, 30% dan kontrol min tidak memiliki aktivitas antibakteri dengan ditunjukkan tidak adanya diameter penghambatan pada media Mueller Hinton. Sedangkan krim dengan konsentrasi 50-70%, kemudian 90% dan kontrol plus memiliki aktivitas antibakteri. Formula 1, krim konsentrasi ekstrak 50% memiliki aktivitas antibakteri yang sama dengan kontrol plus, sedangkan krim dengan konsentrasi 70% dan 90% memiliki aktivitas antibakteri yang lebih besar dibandingkan dengan kontrol plus. Hal ini menunjukkan krim ekstrak etanol tomat berpotensi dikembangkan menjadi sediaan antibakteri topikal. Aktivitas antibakteri ekstrak tomat berbeda signifikan dengan kontrol plus. Hal ini disebabkan kandungan senyawa flavonoid saponin, di mana flavonoid memiliki aktivitas antibakteri dengan mekanisme kerjanya mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa diperbaiki lagi. Kemudian untuk uji organoleptiknya, hasil uji organoleptis ekstrak tomat menunjukkan sifat fisik ekstrak yang kental, lengket dengan warna ekstrak coklat, kekuningan, menunjukkan adanya likopen, bau khas tomat dan rasanya manis. Selanjutnya dilakukan uji kandungan senyawa kimia ekstrak tomat untuk membuktikan ada atau tidaknya senyawa yang disinyalir sebagai antibakteri. Kemudian ada uji identifikasi senyawa kimia. Hasil uji identifikasi senyawa kimia dalam ekstrak etanol tomat secara kualitatif menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Nah, kemudian ada polifenol, saponin, dan hasil HLT menunjukkan adanya kandungan beta karotin dalam ekstrak tomat yang disinyalir memiliki aktivitas antibakteri. Kemudian uji daya sebar.
hasil uji daya sebar krim seiring dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak tomat yang kental dan lengket sehingga berpengaruh terhadap daya sebar krim. Hal ini berkorelasi dengan meningkatnya jumlah ekstrak, maka daya lekat meningkat dan daya sebar menurun. Kemudian untuk daya lekatnya, hasil uji sifat fisik krim ekstrak etanol tomat menunjukkan dengan adanya penambahan ekstrak dalam basis finishing cream, maka akan meningkatkan daya lekat. Selanjutnya ada jurnal yang keempat dengan judul formulasi sediaan krim ekstrak etanol kulit buah naga merah dan uji aktivitasnya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ini dari Jurnal Pharmaceutis volume 7 nomor 1 tahun 2018 dengan peneliti IFA Indonesia, Erni Suryati dan Wicaksono. Selanjutnya, latar belakang jurnal ini, Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai jenis tumbuhan serta warisan dari nenek moyang, berupa kemampuan untuk memanfaatkan tumbuhan obat, salah satunya buah naga. Nah, kulit buah naga mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, alkaloid, terpenoid, flavonoid, thiamin, niacin, pyridoxine, kobalamin, fenolik, karoten, fitoalbumin. Dan menurut penelitian Faridah dan kawan-kawan membuktikan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak etanol 60% dan ekstrak air kulit buah naga merah termasuk terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, dalam penelitian ini dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka diperoleh zona hambat yang besar terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi kulit buah naga merah sebagai alternatif pengobatan antibakteri alami pada Staphylococcus aureus dalam bentuk sediaan krim. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, diketahui bahwa kulit buah naga merah berpotensi sebagai antibakteri. Kemudian, oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikembangkan lebih lanjut mengenai potensi ekstrak kulit buah naga merah dengan memformulasi dalam bentuk sediaan krim dan menguji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Dan sediaan krim yang dipilih karena merupakan sediaan dengan konsistensi yang cocok untuk terapi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian formulasinya sendiri, bahan yang digunakan zat aktifnya adalah ekstrak kulit buah naga merah. Kemudian zat tambahannya ada asam serat, sera alba, lanolin, dan propilparaben yang digunakan sebagai fase minyak dalam sediaan krim. Kemudian ada triethanolamin, propylenglycol, metilparaben yang digunakan sebagai fase airnya dalam sediaan krim ini. Kemudian nutrien agar sebagai media perkembangan bakteri dan etalon 70% sebagai pelarut yang dalam pembuatan air. Kemudian hasil penelitian dan evaluasi untuk uji organoleptik menunjukkan ekstrak memiliki tekstur kental yang berwarna coklat, sedangkan basis krimnya berwarna putih, sehingga pencampuran keduanya didapatkan campuran yang berwarna coklat dominasi dari warna ekstrak. Nah, evaluasi sediaan pada sediaan krim dilakukan untuk mengetahui sifat fisik, pengukuran terhadap daya sebar dan homogenitas. Hasil pemeriksaan terhadap sediaan krim pada formula dengan melihat bentuk, warna, bau, homogenitas, dan daya sebar didapatkan formula krim yang baik di setiap konsentrasinya. Dapat dilihat pada hasil pengamatan evaluasi krim seperti pada tabel 5. Nah, kemudian uji homogenitas menunjukkan tingkat kekentalan sediaan dari yang sangat kental hingga cair dimulai dari F1, kemudian F2 dan F3. Dan ketiga formula memiliki warna dan bau yang sama, yaitu coklat dan aromatik. Homogenisasi formula ditunjukkan dengan tidak adanya butiran-butiran kasar pada sediaan yang dioleskan pada kaca transparan. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan krim yang dibuat mempunyai susunan yang homogen. Kemudian ada uji daya sebar. Nah, daya sebar formula diuji dengan pemberian beban dan hasilnya ketiga formula memiliki daya sebar yang baik. Nah, semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin luas penyebarannya. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan ekstrak etanol kulit buah naga merah memiliki sifat fisik yang baik. Sediaan krim yang dipilih pada penelitian ini adalah tipe minyak dalam air. Nah, tipe ini memiliki aktivitas antibakteri lebih baik daripada tipe krim air dalam minyak. Ini dikarenakan tipe krim air dalam minyak kurang dapat mengikat ekstrak sehingga zat aktif tidak dapat terserap dengan baik.
Kemudian uji daya hambatnya dilihat pada tabel, semakin tinggi konsentrasi ekstrak di dalam krim, semakin tinggi juga daya hambat yang diperoleh. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak di dalam krim, maka zat aktif di dalamnya semakin besar dan mempengaruhi daya hambat terhadap bakteri. Hal ini dikarenakan zat aktif di dalam ekstrak terlepas dengan baik di dalam basis krim dan kemampuan zat aktifnya menembus sel mikroba. Kemudian hasil uji krim ekstrak etanol kulit buah naga merah ini membuktikan bahwa untuk sediaan mempengaruhi daya hambat terhadap bakteri. Diketahui daya hambat sediaan krim ekstrak etanol kulit buah naga merah mempunyai nilai rata-rata daya hambat yang lebih besar dari sediaan yang berupa ekstrak. Selanjutnya untuk judul jurnal yang terakhir, yaitu formulasi dan uji efektivitas krim antibakteri ekstrak daun nangka terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal dari Pharmacon, volumenya 8 nomor 1 tahun 2019 dengan peneliti Nurul Syafriani Majid, Paulina Yamler, Gayatri Citranias. Latar belakang jurnal ini, Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah Katulistiwa yang memiliki suhu kamar berkisar 25-30 derajat. Nah, ini merupakan negara yang berpotensi menjadi tempat yang subur untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Salah satunya merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Pada daun nangka terdapat kandungan saponin, flavonoid dan tanin pada buah nangka yang masih muda dan angkanya mengandung saponin. Nah, daun nangka dalam pengobatan tradisional digunakan sebagai obat demam, bisu, luka, dan kulit. Nah, pada penelitian sebelumnya didapatkan hasil daun nangka terdapat kandungan flavonoid, saponin, dan tanin. Nah, flavonoid dan saponin merupakan suatu senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri yang cara kerjanya merusak membran sitoplasma dan mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi. Berdasarkan latar belakangnya latar belakang ini dan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembuatan sediaan krim. Nah, krim yang dipilih karena merupakan salah satu bentuk sediaan topikal umumnya digunakan untuk terapi yang bersifatnya lokal. Untuk formulasi sendiri, bahan yang digunakan zat aktifnya ada ekstrak daun nangka, zat tambahannya etanol 96% untuk pelarut ekstrak, nutrien agar untuk media perkembangbiakan bakteri, kemudian ada parafin cair, ada celana asam serat, dipasol yang digunakan sebagai fase minyak dalam sediaan krim minyak dalam air. Kemudian ada trietanolamid, lipagin yang digunakan sebagai fase air dalam sediaan ini. Untuk hasil penelitian dan evaluasinya, untuk uji antibakteri dapat dilihat di dalam slide. Bahwasanya zona hambat yang terdapat di sekitar sumuran disebabkan oleh adanya kandungan zat aktif dari ekstrak daun nangka yang dapat memberikan efek terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kandungan flavonoid yang terkandung dalam ekstrak daun nangka mengandung fenol, di mana fenol dapat menyebabkan denaturasi protein dan merusak membran sel bakteri. Kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosa dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dan DNA dari bakteri. Kemudian untuk uji organoleptiknya, pengujian organoleptik meliputi bentuk, warna, dan bau. Krim yang dihasilkan memiliki bentuk setengah padat yang merupakan karakteristik dari krim pada umumnya. Setelah dilakukan penyimpanan, terjadi perubahan warna pada sediaan krim dan warna hijau terang menjadi hijau gelap. Ini dapat diartikan bahwa krim ekstrak daun nangka memiliki stabilitas yang tidak baik dalam penyimpanan. Setelah dilakukan penyimpanan krim selama 6 siklus, hasil pengamatan dilakukan tidak terjadi pemisahan fase. Hal ini menunjukkan sediaan krim bersifat stabil, dan hal ini disebabkan setelah sediaan krim didinginkan akan terjadi pelepasan air pada sediaan krim. Namun, film pengemulsi ketiga sediaan konsentrasi krim dapat bekerja kembali di bawah tekanan yang diinduksi oleh es sehingga tidak terjadi pemisahan fase dan sistem emulsi dikatakan stabil. Selanjutnya, uji homogenitas. Homogenitas merupakan faktor yang penting karena dapat berpengaruh terhadap distribusi obat. Sediaan dikatakan homogen bila terdapat persamaan warna dan tidak adanya partikel atau bahan kasar yang dapat diraba. Hasil pengamatan secara visual sebelum penyimpanan krim menunjukkan susunan krim yang homogen karena sudah tidak ada gumpalan dan butiran kasar yang terdapat di dalam krim. Begitupun halnya setelah penyimpanan krim, pada pengamatan secara visual menunjukkan susunan krim yang homogen. Hal ini sesuai dengan persyaratan homogenitas krim, yaitu krim harus menunjukkan susunan yang homogen serta tidak ada butiran kasar pada krim. Kemudian untuk
memasukkan alat pada pH meter ke dalam krim yang telah dibuat. Hasil pengukuran pH krim sebelum penyimpanan dan sesudah penyimpanan krim ini sesuai dengan pH kulit sehingga aman digunakan pada kulit. Selanjutnya, uji daya sebar. Pengujian daya sebar merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan penyebaran krim. Nah, daya sebar 5-7 cm menunjukkan konsistensi yang sangat nyaman dalam penggunaan. Dari hasil uji daya sebar dengan penggunaan beban yang sama, terlihat sedikit perubahan diketahui karena semakin tinggi konsentrasi penambahan ekstra krim, maka semakin rendah daya sebar krim. Karena semakin kental konsistensinya, maka semakin kecil daya sebar yang dihasilkan. Kemudian ada uji daya lekat. Uji daya lekat sediaan krim ekstrak daun nangka dilakukan untuk menunjukkan kemampuan krim melekat dan melapisi permukaan kulit sewaktu digunakan agar dapat bekerja secara maksimal. Kemudian, semakin lama krim melekat pada kulit, maka akan semakin baik krim yang dihasilkan karena zat aktif yang terkandung